Halo guys, selamat datang kembali di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Pada hari ini, Senin 27 Desember 2021, IHSG ditutup naik 12,544 poin atau menguat 0,19% ke level 6.575,444. Dari volume transaksinya tercatat sebesar 222 juta lot saham atau setara sekitar 9,7 triliun. Dari value transaksinya tercatat masih lesu ya guys, karena masih di bawah 12 triliun, tapi bagusnya value transaksi hari ini ternyata lebih tinggi dibandingkan value transaksi pada perdagangan di hari sebelumnya. Kita masuk ke sektoral. Dari 11 sektor, 5 sektor ditutup menguat dan 6 sektor ditutup melemah. Bagusnya ternyata 5 sektor yang menguat ini mampu mengerek IHSG ditutup di zona hijau. Sektor-sektor tersebut mulai dari IDX Basic, IDX Energi, IDX Infra hingga IDX Non-Cyclical. Sementara itu IDX Finance ditutup merah, tetapi tetap sektor lainnya yang menghijau masih membuat IHSG ditutup di zona hijau. Kita masuk ke gainers and losers. Berdasarkan value, gainersnya ada MDKA, IELS, BBCA, INKP, SMGR, Tower, Pegas, Java, MTEL, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Untuk losersnya berdasarkan value ada Arto, Adaro, BBRI, BBS, NATO, BBYB, Telkom, BMRI, dan lain-lainnya yang juga bisa kalian lihat sendiri. Sementara itu yang ditutup stagnan berdasarkan value ada Astra, TBIG, dan lain-lainnya yang juga kalian bisa lihat sendiri. Kita masuk ke transaksi asing. Berdasarkan data RTI, lagi-lagi asing masih membukukan net sell di pasar reguler sebesar 96,07 miliar, tapi secara keseluruhan di semua market asing masih membukukan net buy 364,9 miliar. Kita fokus di pasar reguler saja. Untuk di pasar reguler di tengah penguatan hari ini, saham-saham yang masih dikoleksi asing diantaranya ada MDKA, BMRI, INKP, TBIG, Buka, EMTK, Java, BBS, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Lalu saham-saham yang banyak dijual asing di tengah penguatan IHSG hari ini ada Adaro, BBYB, BBRI, ASII, Mitratel, SMGR, UNTR, Tower, Harum, dan lain-lainnya yang juga bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita masuk ke chart dari IHSG. Pada perdagangan hari ini IHSG terlihat ditutup naik, tapi di sini kenaikan hari ini terlihat masih ada keraguan antara yang menjual dan yang membeli, sehingga candlestick yang terbentuk mirip dengan doji. Bagusnya di sini volume transaksi hariannya naik dibandingkan pada perdagangan di hari sebelumnya. Lalu ada asing yang di sini jika dilihat dari semua market membukukan net buy. Untuk RSI sejauh ini kembali mengarah ke atas dan lagi-lagi masih bagus tertahan di 42,3 ini. Tapi dalam jangka menengahnya ini ternyata masih dalam tren turun. Tentu harapan kita IHSG akan segera naik dan membreakout tren turun dari RSI-nya ini. Lalu kita masuk ke MACD. Di sini MACD juga masih dalam tren turunnya, tapi baiknya di sini sudah mulai ada pembalikan arah. Terlihat dari histogram merah lebih kecil di bentuknya. Jadi bagaimana proyeksi untuk IHSG? Sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, minggu ini seharusnya menjadi penentu apakah IHSG masih akan lanjut naik atau malah bergerak turun, mengkonfirmasi indikator-indikator yang terlihat sudah mulai kurang bagus. Jadi untuk besok kemungkinan IHSG akan menguji terlebih dahulu resisten terdekatnya ini di 6585. Jika resisten ini tertembus, target uji selanjutnya ada di sekitar 6620. Tapi waspada jika
uji resisten ini gagal lalu malah membreakout support di sekitar 6555 ini, tentu IHSG malah akan bergerak turun dan terkonfirmasi membentuk lower high terbarunya. Jadi sejauh ini kita harus lebih selektif dalam memilih saham-saham yang akan kita tradingkan atau kita investasikan dalam waktu pendek ini. Kita masuk ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Saham pilihan pertama yang kita analisis hari ini dari IDX Basic, sektor kertas, yaitu pabrik kertas Twiji Kimia Tbk dengan kode saham TEKIM. TEKIM ini termasuk ke dalam saham first liner, market capnya saat ini 24,3 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini TEKIM ditutup menguat cukup tinggi 625 poin atau sebesar 8,68% ke harga 7.825, dimana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri di sini tercatat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu ada asing yang tercatat mulai membukukan net buy pada saham ini dalam 2 hari perdagangan terakhir. Oke, kita masuk ke chart dari TEKIM. TEKIM ini biasanya bergeraknya beriringan ya guys dengan INKP. Untuk analisis saham INKP bisa kalian klik di layar, linknya ada di sebelah kanan atas ini. Untuk TEKIM sendiri kita mulai dari bandar detektor dulu. Secara keseluruhan saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Pada perdagangan hari ini TEKIM menguat cukup signifikan. Penguatannya juga cukup solid karena harga penutupannya di sini terlihat hampir menyentuh harga tertingginya pada perdagangan di hari ini. Di sini juga terlihat ada volume spike, hal yang cukup baik. Lalu ada bandar yang di sini mengakumulasi dalam jumlah besar, terlihat visualisasi dari bandar detektornya ini. Untuk asing di sini juga mengakumulasi kembali saham ini. Lalu ada RSI yang di sini melesat tinggi naik ke atas, dan seharusnya dia sudah membreakout tren turunnya ini ya guys. Jadi seharusnya saham ini sudah lumayan menarik. Lalu di sini ada MACD yang terlihat sudah melakukan golden cross. Sebelum kita masuk ke trading plan, coba kita cek harga komoditasnya terlebih dahulu. Pada perdagangan hari ini harga komoditas kertas ditutup melemah. Tapi di sini jika dilihat dari pelemahan yang terjadi, pergerakan harga komoditas kertas ini cukup sesuai dengan pergerakan indikator-indikatornya, di mana di sini terlihat sudah mulai membentuk higher low. Tentu kedepannya diharapkan candlestick yang dibentuknya hari ini menjadi swing low terbaru untuk komoditas kertas. Jadi penting juga untuk investor dan trader untuk bisa memperhatikan pergerakan harga komoditasnya jika ingin melakukan investasi atau trading di saham-saham komoditas kertas. Dalam hal ini adalah TEKIM ataupun INKP yang pernah kita bahas sebelumnya. Kita kembali ke pergerakan harga saham TEKIM. Kita mulai buatkan trading plan-nya. Sejauh ini TEKIM sudah menguat sangat signifikan, jadi ada baiknya kita menunggu saham ini untuk melakukan pullback. Area beli bisa di sekitar 7625. Level stop loss di 7075 atau bisa disesuaikan lebih lanjut ya guys. Target take profit terdekat ada di 8100. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:0,86. Nah, sebenarnya jika baru ingin masuk ke dalam saham ini agak kurang menarik, karena di sini terlihat risikonya jauh lebih besar dibandingkan target take profit yang akan diperoleh. Tapi saham ini akan menarik jika 8100 atau resistennya ini bisa tertembus. Tentu resisten ini bisa tertembus jika pergerakan harga komoditasnya
juga dapat menembus resisten yang dibuatnya di sekitar 510-an ini. Jadi sejauh ini masih kurang menarik, tapi seharusnya masih bisa dimanfaatkan untuk di hold jangka menengah panjang, karena seharusnya jika memang pergerakan komoditas kertas ini terkonfirmasi membentuk swing long terbaru dan indikatornya pun bergerak naik ke atas, tentu pergerakan harga saham yang terkait komoditas kertas pun akan jadi lebih menarik ke depannya. Bisa dimanfaatkan untuk sekedar menguji resistennya di 8100, tapi tentu akan lebih menarik jika 8100 ini bisa di breakout. Apabila 8100 ini bisa di breakout, target selanjutnya yang terdekat ada di sekitar 8925 atau secara psikologis di 8900. Disclaimer on ya guys. Saham kedua yang akan kita analisis dari IDX Infrastruktur ada sektor wireless telekomunikasi service, yaitu Daya Mitra Telekomunikasi Tbk dengan kode saham MTEL. Mitratel ini termasuk ke dalam saham first liner, market capnya saat ini sudah mencapai 66,3 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir, Mitratel ditutup naik 10 poin atau menguat 1,27% ke harga 795, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya di sini lumayan ketat, tetapi lebih banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Lalu ada asing yang di sini tercatat malah kembali membukukan net sell dalam 2 hari perdagangan terakhir ini. Oke, kita masuk ke chart dari MTEL. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan sejauh ini seharusnya kita masih menghold saham ini. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Secara keseluruhan saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Pada perdagangan terakhir, Mitratel tercatat ditutup menguat. Penguatannya ternyata terbatas di sekitar area resisten 795 atau secara psikologis 800. Untuk volume transaksinya di sini lebih besar dibandingkan pada perdagangan di hari sebelumnya. Lalu ada bandar yang di sini terlihat masih terus mengakumulasi saham ini, tapi di sini asing mulai keluar dari saham ini. Untuk RSI di sini masih mengarah ke atas, sejauh ini masih belum masuk ke daerah overbought. Lalu ada MACD yang di sini terlihat baru membentuk titik ya guys, belum dibuat seutuhnya. Lalu bagaimana trading plan untuk saham ini? Seharusnya bagi yang mengikuti channel ini, investor atau trader masih menghold saham ini di sekitar harga 775. Nah, dalam waktu dekat ini seharusnya ini akan menjadi penentuan bagi Mitratel, apakah dia bisa membreakout resisten statisnya di sekitar 795 hingga 800 ini, atau secara dinamis batas atas Bollinger Band ini tertembus atau tidak. Jika batas atas Bollinger Band atau dalam hal ini resisten statisnya tertembus di 800, maka target selanjutnya bisa mencapai 850. Akan tetapi jika memang mulai ada tekanan jual dan tidak kuat untuk bisa membreakout resisten statis dan dinamisnya ini, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk sell on strength bagi saham ini. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis hari ini ada dari IDX Teknologi, yaitu Bukalapak.com Tbk dengan kode saham Buka. Buka ini termasuk ke dalam saham first liner, market capnya saat ini sudah mencapai 45,9 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir, Buka ditutup naik tipis 4 poin atau menguat 0,9% ke harga 446, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya di sini sangat disayangkan, ternyata masih banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Tapi di sini terlihat asing mulai masuk kembali ke dalam saham ini dalam jumlah yang besar ya guys. Oke, kita masuk ke chart dari Buka. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Secara keseluruhan saham ini diakumulasi dalam jumlah yang normal. Pada perdagangan hari ini terlihat Buka ditutup menguat dan penguatannya ini masih berada di atas garis supportnya di sekitar 432. Untuk volumenya sendiri di sini oke, karena
penguatan hari ini diikuti oleh kenaikan volume, lalu ada bandar yang kembali mengakumulasi saham ini. Hal yang sama juga terjadi pada asing, di mana asing kembali masuk ke dalam saham ini dalam jumlah yang cukup besar. Lalu untuk RSI-nya di sini sempat menyentuh daerah oversold dan saat ini kembali ke daerah oversold, tapi seharusnya bisa jadi konfirmasi ya guys ke depannya, apakah ini menjadi higher low terbarunya atau tidak. Jika memang menjadi higher low terbarunya, tentu ke depannya diharapkan saham ini akan kembali menguat. Untuk MACD sendiri di sini masih oke, mengarah ke atas, histogram hijau lebih besar masih dibentuknya. Lalu bagaimana trading plan untuk buka? Seharusnya sampai saat ini saham ini low risk ya guys. Kita pernah menganalisis saham ini dan betul waktu itu swing low-nya ada di sekitar harga 420-an ini dan menghit target yang kita tetapkan dengan keuntungan 12% di harga 500. Tapi sayang waktu itu kita membuatkan trading plan lebih lanjut tapi malah cenderung bergerak turun dan sideways. Dan seharusnya ini adalah kesempatan terbaru bagi kita untuk meng-average down atau mengakumulasi lebih lanjut. Dan tetap harus disiplin karena jika support terdekatnya ini ditembus maka kemungkinan buka masih akan terus turun. Tapi jika support terdekatnya ini menjadi tahanan kuat untuk buka dan terlihat Bollinger Band sudah mulai menyempit, harusnya menjadi momentum bagi buka untuk berbalik arah dan terus naik. Jadi sejauh ini kita bisa mengakumulasi kembali saham ini di harga penutupannya saat ini, yaitu 446. Level stop loss masih sama 426, atau bisa disesuaikan ya guys stop lossnya. Stop lossnya bisa disesuaikan apabila batas bawah Bollinger Band ini tertembus, karena jika tertembus otomatis buka masih akan terus turun. Untuk target take profit terdekat, pertama tentu uji 500 dulu, maka risk and reward ratio nya adalah 1:2,7, keuntungan 12,11% dan kerugian 4,48%. Dan tentu jika 500 ini tertembus, target selanjutnya sesuai dengan trading plan sebelumnya yaitu di 570. Disclaimer on ya guys.